bahwa Allah Ta'ala tidak mengharamkan apapun dari semua makanan itu, tidak diharamkan pula anak-anaknya, bahkan semuanya itu diciptakan bagi Bani Adam untuk dimakan, ditunggangi, dipekerjakan, diperah susunya, dan dimanfaatkan. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina? Yakni, aku tidak mengharamkan yang manapun. Ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya? Yakni, rahim itu hanya mengandung anak jantan dan betina, namun mengapa kamu mengharamkan yang satu dan menghalalkan yang lain? Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Yakni, semuanya itu halal. Firman Allah Ta'ala, apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Penggalan ini untuk membungkam perbuatan mengada-ada kepada Allah dan bid'ah mereka ihwal perkara yang tidak diharamkan olehnya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Yakni tiada yang lebih zalim daripada orang semacam itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang pertama kali disesatkan setelah turunnya ayat ini ialah Amr bin Lahwi bin Kum'ah karena dialah orang yang pertama kali mengubah agama para nabi, orang yang pertama kali mempersembahkan unta Saibab, Wasilah, dan Ham sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Syahihain. Katakanlah, aku tidak menemukan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semuanya itu adalah najis atau perbuatan fasik dan binatang yang dipersembahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ayat 145. Allah Ta'ala menyuruh hamba dan Rasul-Nya Muhammad, katakanlah, hai Muhammad kepada orang-orang yang telah mengharamkan perkara yang telah direzekikan kepada mereka secara mengada-adakan kebohongan kepada Allah. Aku tidak menemukan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya. Maksud ayat, aku tidak menemukan satu binatang pun yang diharamkan kecuali ini, bangkai dan seterusnya. Berdasarkan penafsiran ini, maka pengharaman yang ada setelah ini yaitu yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah dan dalam berbagai hadis dimarfukan kepada pemahaman ayat ini. Ada sebagian orang yang mengartikan marfu dengan nasah. Namun, mayoritas ulama mutahirin tidak mengartikan marfu, artinya disandarkan kepada Nabi, sebagai nasah, dihapuskan. Sebab marfu berarti menghilangkan hukum perkara yang asalnya mubah, dibolehkan. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, atau darah yang mengalir. Qatadah menafsirkan, darah yang diharamkan ialah yang mengalir. Adapun daging yang bercampur darah maka tidak apa-apa. Ibnu Mardawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, adalah orang-orang jahiliyah suka memakan berbagai hal dan tidak memakan makanan lain karena jijik. Kemudian Allah menurunkan Nabi berikut kitabnya. Dia mengharamkan makanan yang diharamkannya dan menghalalkan makanan yang dihalalkannya. Makanan yang tidak dihalalkannya adalah halal dan yang diharamkannya adalah halal. Dan perkara yang dibiarkannya boleh dimakan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, domba Saudah binti Zamah mati. Dia bertanya, wahai Rasulullah, domba betinaku mati. Beliau bersabda, maka mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Saudah berkata, apakah kami boleh mengambil kulit bangkai domba? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah hanyalah berfirman, katakanlah, aku tidak menemukan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Kamu tidak boleh memakannya, harus menyamaknya, lalu memanfaatkannya. Kemudian Saudah menyuruh menguliti domba, menyamaknya, lalu dia membuat kantong air dari kulit itu.
Setelah lama, akhirnya kantong pun bolong. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasai. Said bin Mansur meriwayatkan dari Namilah Al-Fazari, dia berkata, saya tengah bersama Ibnu Umar. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepadanya ihwal memakan landak. Maka Umar membacakan kepadanya ayat, katakanlah, aku tidak menemukan dalam wahyu yang diturunkan kepadaku. Seorang ulama yang berada di sisinya berkata, saya mendengar Abu Hurairah mengatakan ada seseorang menceritakan landak kepada Nabi, maka beliau bersabda, landak merupakan salah satu makanan yang buruk. Maka Ibnu Umar berkata, jika Nabi mengatakan demikian, maka hukum landak adalah seperti yang dikatakan oleh beliau. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud. Firman Allah Ta'ala, yang dipersembahkan kepada selain Allah, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala, misalnya menyembelih untuk peruntungan, sekutu, berhala, dan hal lain yang dijadikan tempat persembahan kaum jahiliyah. Al-Qurtubi menceritakan dari Ibnu Athiyah bahwa dia mengutip dari Hasan Basri, dia ditanya ihwal seorang wanita yang membuat boneka untuk mainannya, lalu dia menyembelih binatang penolak bala untuk boneka itu. Hasan Basri berkata, kamu jangan memakannya karena binatang itu disembelih untuk berhala. Diriwayatkan dari Aisyah, binatang yang disembelih orang asing untuk hari raya mereka tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, barang siapa yang terpaksa memakan sedikit dari makanan yang diharamkan Allah dalam ayat ini tanpa disertai oleh keinginan dan sikap melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yakni Dia mengampuni dan menyayanginya. Penafsiran ayat ini sudah dikemukakan dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 173. Tujuan dari redaksi ayat-ayat itu ialah untuk membantah kaum musyrikin yang membuat bid'ah berupa pengharaman aneka perkara kepada dirinya sendiri. Dari sisi manakah mereka mengharamkan hal itu padahal Allah tidak mengharamkannya? Sesungguhnya yang diharamkan ialah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah supaya disampaikan keharamannya kepada mereka melalui ayat ini. Dan perkara selain itu adalah dimaafkan dan didiamkan. Di dalam sunnah dikemukakan pula larangan memakan daging keledai jinak, daging binatang buas, dan menurut mazhab ulama yang terkenal diharamkan pula burung yang bercakar. Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan kepada mereka segala dan kepada binatang berkuku, dan dari sapi dan domba kami haramkan lemak keduanya selain lemak yang melekat pada punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Benar. Ayat 146. Ibnu Jarir berkata bahwa Allah Ta'ala berfirman kami haramkan kepada orang Yahudi segala binatang berkuku, yaitu binatang dan burung kecuali binatang yang kukunya belah seperti unta, sapi, burung unta, angsa, dan bibek. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Mujahid, ialah setiap binatang berkuku. Jurayj mengatakan bahwa burung unta dan unta termasuk binatang yang kakinya berdempetan. Saya bertanya kepada Qasim bin Abi Bazzah, apa yang dimaksud berdempetan? Dia menjawab, ialah setiap binatang yang tidak bercelah-celah pada pangkal kakinya. Jurayj berkata, kalau binatang yang kakinya bercelah boleh kumakan? Qasim berkata, kaki binatang dan unggas itu bercelah. Jurayj berkata, jadi, orang Yahudi boleh memakannya. Qasim berkata, tetapi, pangkal kaki unta dan telapak kaki burung unta dan angsa itu tidak bercelah, namun jari-jari kakinya didempetkan oleh selaput, jadi orang Yahudi tidak boleh memakan unta, burung unta, angsa, dan tidak boleh memakan setiap hewan yang telapak kakinya tidak bercelah, juga tidak boleh memakan keledai liar. Firman Allah Ta'ala, dan dari sapi dan domba kami haramkan lemak keduanya. As-Sadi berkata, yaitu lemak yang terdapat pada perut besar dan usus serta lemak dua buah ginjal.
Firman Allah Ta'ala, selain lemak yang melekat pada punggung keduanya, yakni lemak yang menempel pada punggung dan ekor pun termasuk yang menempel ke punggung. Demikian menurut pandangan As-Sadi dan Abu Shalih. Firman Allah Ta'ala, atau yang di perut besar. Al-Hawaya merupakan jamak dari Ha'awiyah, dan Hawiyah yaitu perkara yang terkandung dalam perut, menyatu, dan berputar. Ia merupakan cikal bakal susu dan cikal bakal tinja, kandungan itu disebut pula isi perut dan usus. Maksud ayat, dari sapi dan domba kami haramkan lemak keduanya kecuali lemak yang terkandung dalam punggung keduanya dan dalam isi perut. Firman Allah Ta'ala, atau yang bercampur dengan tulang. Yakni, kecuali lemak yang bercampur dengan tulang seperti tulang ekor, segala hal yang terdapat pada tulang kaki, rusuk, kepala, dan mata. Semuanya itu halal. Firman Allah Ta'ala, demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, yakni pembatasan ini diberlakukan terhadap mereka semata-mata sebagai balasan atas kedurhakaan dan penyimpangan terhadap berbagai perintah kami. Allah Ta'ala berfirman, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka, memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan atas mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Surat An-Nisa, ayat 160. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami adalah maha benar, kami benar-benar adil terhadap pembalasan yang kami terapkan kepada mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, adalah Rasulullah sedang duduk di Masjidil Haram sambil menghadap Hajar Aswad. Kemudian beliau melihat ke langit lalu tertawa. Maka beliau bersabda, Allah melaknat kaum Yahudi. Diharamkan atas mereka lemak hewan lalu mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Jika Allah mengharamkan memakan sesuatu atas suatu kaum, maka diharamkan pula atas mereka harga penjualannya. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa. Ayat 147. Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kaum musyrikin, Yahudi, dan orang semacam mereka yang menyalahi kami itu mendustakanmu, hai Muhammad, maka katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas. Ayat ini merupakan motivasi bagi mereka supaya mencari rahmat Allah yang luas dan mengikuti Rasul-Nya. Dan siksanya tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa, sedangkan penggalan ini ditujukan untuk menakut-nakuti mereka supaya tidak menyalahi Rasul penutup para nabi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membarengkan targhib, motivasi, dan tarhib, menakut-nakuti. Misalnya dalam akhir surat ini Allah berfirman, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat lain mengatakan, yang mengampuni dosa, yang menerima tobat, dan yang keras siksanya. Orang-orang yang menyekutukan akan berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun. Demikianlah, orang-orang sebelum mereka telah mendustakan hingga mereka merasakan siksa kami. Katakanlah, apakah kamu memiliki pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Tidaklah kamu mengikuti kecuali terhadap dugaan dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Ayat 148. Katakanlah, kepunyaan Allah lah alasan yang baik. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia menunjukkan kamu semuanya. Ayat 149. Katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu yang dapat mempersaksikan bahwasannya Allah telah mengharamkan ini. Jika mereka dapat mempersaksikan maka janganlah kamu ikut menjadi saksi bersama mereka, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka, ayat 50. Ayat ini merupakan perdebatan yang dituturkan Allah dan kekeliruan yang dipegang teguh oleh kaum musyrikin menyangkut kemusyrikan dan pengharaman makanan.
maka Allah memperlihatkan syirik dan pengharaman yang mereka lakukan. Dia Maha Kuasa untuk mengubah perbuatan demikian dengan mengilhamkan keimanan kepada kita dan menyekat hubungan antara kita dan kaum kafir. Namun Dia tidak mengubahnya. Hal itu menunjukkan bahwa perbuatan Dia kepada kita adalah berdasarkan kehendak dan keridaannya. Oleh karena itu mereka berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukannya dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun. Ayat ini seperti ayat, dan mereka berkata, jika Ar-Rahman menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah mereka. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah, orang-orang sebelum mereka telah mendustakan kekeliruan ini sehingga orang-orang pun menjadi sesat. Kekeliruan itu merupakan alasan yang lemah dan salah, karena kalau ia sahih niscaya Allah tidak akan menimpakan siksanya kepada mereka dan merasakan hukumannya yang pedih. Katakanlah, apakah kamu memiliki pengetahuan bahwa Allah meridai apa yang kamu lakukan, sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami? Tidaklah kamu mengikuti kecuali terhadap dugaan dan hayalan. Yang dimaksud dugaan di sini ialah kepercayaan yang salah. Dan kamu tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah mengenai apa yang kamu klaim. Ali bin Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak syirik. Dan Allah berfirman, demikianlah, orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan. Kemudian Allah berfirman, jika Allah menghendaki, niscaya mereka tidak syirik. Sesungguhnya kaum musyrikin berkata, penyembahan kami terhadap Tuhan-Tuhan itu untuk mendekatkan kami kepadanya. Lalu Allah memberitahukan bahwa penyembahan itu tidaklah mendekatkan mereka kepadanya. Jadi, firman Allah, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak berbuat syirik, berarti, jika aku menghendaki niscaya aku satukan mereka semuanya, orang terdahulu dan musyrikin Arab, dalam hidayah. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, kepunyaan Allah lah alasan yang baik. Yakni, kepunyaan Allah lah hikmah yang sempurna dan alasan yang baik yang terdapat dalam pemberian hidayah kepada seseorang dan penyesatan kepada seseorang. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia menunjukkan kamu semuanya. Maka segala hal terjadi berdasarkan kekuasaan, kehendak, dan pilihannya. Walau demikian, Dia ridha terhadap kaum mukminin dan murka terhadap kaum kafir. Allah Ta'ala berfirman, jika Tuhanmu menghendaki, niscaya berimanlah orang yang berada di bumi. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, bawalah kemari saksi-saksi kamu, yakni hadirkanlah saksi-saksimu, yang dapat mempersaksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan perkara yang kamu haramkan, dustakan, dan ada-adakan kepada Allah, ini. Jika mereka dapat mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut menjadi saksi bersama mereka, karena mereka hanyalah memberi kesaksian secara dusta dan palsu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka, mereka menyekutukan dan menetapkan adanya sekutu dan tandingan kepada Allah. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu, yaitu janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah kepada ibu bapak, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar alasan yang benar. Demikianlah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami, ayat 151. Daud Al-Audi meriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa ingin melihat wasiat Rasulullah, yang terdapat pada cincinnya, maka bacalah ayat, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu, yaitu janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia, sampai dengan agar kamu bertakwa. Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya, adalah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim An-Naisaburi,
sebuah hadis Yazid bin Harun dari Ubadah bin Syamit, bahwa Rasulullah bersabda, "Siapakah di antara kamu yang ingin berbaiat kepadaku mengenai 3 perkara?" Kemudian Rasulullah membaca ayat, "Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu." Beliau menyelesaikan bacaan ayat itu. Barang siapa yang memenuhi ketiganya, maka pahalanya dijamin Allah. Barang siapa yang mengurangi salah satu dari ketiganya, dan masih hidup maka Allah akan menyiksanya di dunia. Dan barang siapa yang ditangguhkan ke akhirat, maka terserah kepada Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia menyiksanya, dan bila Dia berkehendak, maka Dia mengampuninya. Kemudian Hakim mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih walaupun Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya dan keduanya menyepakati hadis Az-Zuhri yang diterima dari Abu Idris, dari Ubadah, "Berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan apapun dengan Allah." Sufyan bin Hisin telah meriwayatkan kedua hadis itu. Maka tidak selayaknya menduga buruk pada salah satu hadis tatkala dikompromikan. Wallahu alam. Tafsir ayat itu ialah bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, mengharamkan perkara yang telah direzekikan Allah, dan membunuh anak-anaknya, semua itu dilakukan menurut pikiran mereka dan bujuk rayu setan. Katakanlah kepada mereka, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu, yaitu janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia." Mulanya ayat itu kira-kira berbunyi, "Saya berpesan kepadamu janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengan Dia." Oleh karena itu, pada akhir ayat Allah berfirman, "Demikianlah yang dipesankan kepadamu." Dalam Syahihain, yaitu dalam hadis Abu Dzar dia berkata, Rasulullah bersabda, "Jibril datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira bahwa barang siapa di antara umatmu mati sedang dia tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia akan masuk surga." Saya bertanya, "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Jibril menjawab, "Walaupun dia berzina dan mencuri." Saya bertanya, "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Jibril menjawab, "Walaupun dia berzina dan mencuri." Saya bertanya, "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Jibril menjawab, "Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dan walaupun dia meminum khamar." Dalam riwayat lain dikatakan bahwa orang yang bertanya itu tiada lain Abu Dzar sendiri. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Ibnu Mas'ud, "Barang siapa yang meninggal sedang dia tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia akan masuk surga." Ibnu Mardawih meriwayatkan dari hadis Ubadah dan Abu Darda, "Janganlah kamu menyekutukan apapun dengan Allah meskipun kamu dipotong, disalib, atau dibakar." Firman Allah Ta'ala, "Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak." Yakni, dipesankan dan diperintahkan kepadamu supaya kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Yakni, hendaklah kamu berbuat baik kepada mereka. Sering sekali Allah membarengkan ketaatan kepadanya dengan berbuat baik kepada ibu bapak, sebagaimana Allah berfirman, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Surat Luqman, ayat 14 dan 15. Allah menyuruh berbuat baik kepada keduanya, walaupun keduanya itu musyrik. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini banyak. Dalam Syahihain diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Salat tepat waktu." Saya bertanya, "Kemudian amal apa lagi?" Beliau bersabda, "Berbakti kepada kedua orang tua." Saya bertanya, "Kemudian apa lagi?" Beliau bersabda, "Berjihad di jalan Allah." Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah menceritakannya kepadaku. Seandainya aku menanyakannya lagi, niscaya beliau akan menambahnya.
Firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." Setelah Allah memerintahkan berbuat baik kepada orang tua dan kakek nenek, maka perintah itu disusul dengan perintah berbuat baik kepada anak cucu. Maka Allah berfirman, "Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan." Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka." Yakni, semua itu merupakan wewenang Allah. Firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi," adalah seperti firman Allah, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanyalah mengharamkan perkara yang buruk-buruk, baik yang nampak maupun yang tersembunyi." Penafsiran ayat ini telah dikemukakan dalam surat Al-An'am ayat 120. Dalam Syahihain dikatakan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, "Tiada yang lebih cemburu daripada Allah." Oleh karena itu, Dia mengharamkan perbuatan keji, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali atas dasar alasan yang benar." Penggalan ini ditetapkan oleh Allah untuk lebih menegaskan larangan. Jika bukan untuk tujuan itu, niscaya penggalan tadi masuk ke dalam larangan melakukan yang buruk-buruk baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dalam Syahihain dikatakan dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Rasulullah kecuali karena salah satu dari 3 alasan. Orang yang telah pernah kawin yang berzina, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah." Ada pula larangan, cegahan, dan ancaman membunuh orang kafir yang telah memenuhi perjanjian. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, dikatakan dari Nabi secara marfu, artinya hadis yang disandarkan langsung ke Nabi, "Barang siapa yang membunuh orang yang telah memenuhi perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga, yang wanginya dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Firman Allah Ta'ala, "Demikianlah yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami." Perkara yang diperintahkan kepadamu ini dimaksudkan supaya kamu memahami perintah dan larangan Allah. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga ia mencapai dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan menurut kadar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat, ayat 152. Tatkala ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim," diturunkan, maka setiap orang yang memiliki anak yatim melakukan sebuah tindakan, dia memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim, bahkan melebihkannya. Kemudian menghususkannya bagi anak yatim untuk dimakan atau bagian itu menjadi rusak karena terlalu banyak. Tindakan itu menyulitkan mereka. Kemudian mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara layak adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu." Surat Al-Baqarah, ayat 220. Maka para wali pun mencampurkan makanan dan minumannya dengan makanan dan minuman anak yatim. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Ibnu Abbas. Firman Allah Ta'ala, "Hingga dia mencapai dewasa." Yakni, hingga dia mimpi berjima, mimpi basah. Firman Allah Ta'ala, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil." Allah Ta'ala menyuruh untuk menegakkan keadilan dalam hal mengambil dan memberi, sebagaimana Dia pun mengancam karena meninggalkan keadilan dalam firman-Nya, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang." Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi,
dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Surat Al-Mutaffifin, ayat 1-6. Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Firman Allah Ta'ala, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan menurut kadar kesanggupannya. Yakni, barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak, maka bila dia melakukan kesalahan setelah mengerahkan upayanya, maka tiada dosa atasnya. Firman Allah Ta'ala, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat, adalah seperti firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Maidah, ayat 8. Firman Allah, dan penuhilah janji Allah. Ibnu Jarir berkata, dan penuhilah wasiat Allah yang telah diperintahkan kepadamu. Pemenuhannya ialah dengan jalan menaati apa yang telah diperintahkan dan dilarangnya kepadamu, dan amalkanlah kitab dan sunnah Rasul-Nya. Itulah yang dimaksud dengan memenuhi janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu ingat, masalah yang ditegaskan kepadamu ini dimaksudkan supaya kamu mengambil pelajaran dan menghentikan keburukan yang tengah kamu lakukan. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu supaya kamu bertakwa. Ayat 153. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia menafsirkan ayat ini bahwa Allah menyuruh kaum mukminin bersatu dan melarang mereka bercerai-berai dan berselisih. Allah memberitahukan kepada mereka bahwa binasanya orang-orang terdahulu ialah karena berbangga-bangga dan bermusuhan soal agama Allah. Penafsiran semacam ini dikemukakan pula oleh Mujahid dan ulama lain yang tidak hanya seorang. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah membuat sebuah garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis di sebelah kiri dan kanan garis tadi, lalu bersabda, inilah jalan-jalan yang lain, tiada satupun di antara jalan itu melainkan ia ditempati oleh setan yang mengajak manusia ke jalannya. Kemudian beliau membaca ayat, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Hadis Hakim. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Hakim mengatakan bahwa hadis itu sahih namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Ibnu Mardawih meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud ihwal jalan yang lurus. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, Muhammad meninggalkan kami pada pangkal jalan itu sementara ujungnya di surga. Firman Allah Ta'ala, maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain. Jalannya itu dimufradkan tiada lain karena kebenaran itu satu, dan jalan-jalan lain dijamakkan sebab jalan itu bercerai-berai dan bercabang-cabang. Allah Ta'ala berfirman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah, ayat 257. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubadah bin Syamit, dia berkata, Rasulullah bersabda, siapakah di antara kamu yang mau berbaiat untuk mengamalkan ketiga ayat itu? Kemudian beliau membaca, katakanlah,
marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Beliau membaca ketiga ayat hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang memenuhi ketiganya, maka balasannya menjadi tanggung jawab Allah. Barang siapa yang mengurangi salah satu dari ketiganya, maka Allah akan menyempurnakan dengan menyiksanya di dunia. Dan barang siapa yang siksanya ditangguhkan ke akhirat, maka persoalannya diserahkan kepada Allah. Jika Dia berkehendak, maka Dia menyiksanya, dan bila Dia berkehendak, maka Dia mengampuninya. Kemudian kami telah memberikan Alkitab kepada Musa sebagai penyempurna bagi orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Ayat 154. Dan inilah kitab. Kami menurunkannya dengan diberkati. Maka ikutilah ia dan bertakwalah kamu agar diberi rahmat. Ayat 155. Summa di sini untuk menggabungkan kabar dengan kabar, namun bukan untuk mensistematiskan, seperti kata penyair. Katakanlah kepada orang yang memimpin kemudian bapaknya juga pemimpin kemudian sebelumnya kakeknya pun seorang pemimpin. Setelah Allah memberitahukan ihwal Al-Quran dengan firman-Nya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, maka dia menggabungkan berita itu dengan pujian terhadap Taurat dan Rasul yang menerimanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami telah memberikan Alkitab kepada Musa. Sering sekali Allah membarengkan cerita Al-Quran dengan Taurat, seperti firman-Nya, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan, Surat Al-Ahqaf, ayat 12. Firman Allah, sebagai penyempurna bagi orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Yakni, kami memberinya Alkitab yang kami turunkan kepadanya sebagai penyempurna, penuntas, dan penyatu atas perkara yang dibutuhkan dalam syariatnya sebagai balasan atas kebaikan amalnya dan pelaksanaannya terhadap aneka perintah kami dan ketaatannya kepada kami. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, tiada lain balasan bagi kebaikan hanyalah kebaikan. Firman Allah Ta'ala, sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, dan rahmat, merupakan pujian terhadap kitab yang diturunkan Allah kepada Musa. Agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Dan inilah kitab. Kami menurunkannya dengan diberkati. Maka ikutilah ia dan bertakwalah kamu agar diberi rahmat. Penggalan ini merupakan seruan untuk mengikuti Al-Quran. Allah Ta'ala memotivasi hamba-hambanya untuk mengikuti kitabnya dan menyuruh mereka merenungkan, mengamalkan, dan mengajak orang lain kepadanya. Allah menyifati Al-Quran dengan berkah di dunia dan di akhirat bagi orang yang mengikuti dan mengamalkannya karena Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat. Agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ia hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami dan sesungguhnya kami benar-benar tidak mengetahui apa yang mereka kaji. Ayat 156. Agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, niscaya kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sesungguhnya telah datang kepada kami keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya? Kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. Ayat 157. Ibnu Jarir berkata bahwa ayat ini bermakna, ini adalah kitab yang kami turunkan supaya mereka tidak mengatakan, sesungguhnya ia hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami. Yakni penurunan itu untuk mematahkan alasan mereka. Ayat ini seperti firman Allah, kalaulah engkau mengutus seorang rasul kepada kami, niscaya kami akan mengikuti ayat-ayatmu. Firman Allah Ta'ala, kepada dua golongan sebelum kami. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan, kedua golongan itu ialah Yahudi dan Nasrani.
Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami benar-benar tidak mengetahui apa yang mereka kaji. Yakni, kami tidak memahami apa yang mereka kemukakan sebab mereka menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa kami. Di samping itu, kami pun sedang lengah dan lalai dari apa yang mereka lakukan. Firman Allah Ta'ala, agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, niscaya kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Yakni, kami akan mematahkan dalihmu yang menyatakan, sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, niscaya kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka terhadap apa yang mereka terima. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat, telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari sisi Allah melalui lisan Nabi Muhammad yang berkebangsaan Arab. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang halal, haram, petunjuk bagi kalbu, dan rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya yang mengikutinya dan menaati apa yang terkandung di dalamnya. Firman Allah Ta'ala, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Yakni tidak dapat memanfaatkan apa yang dibawa oleh Rasul, tidak mengikuti risalah yang dibawanya, dan tidak membiarkan orang lain diam melainkan orang itu dihalang-halangi dan dipalingkan daripadanya. As-Sadi berkata bahwa ayat seperti ayat, orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan, Surat An-Nahl, ayat 88. Kemudian Allah berfirman, kelak kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan siksaan yang buruk disebabkan mereka selalu berpaling. Yakni, disebabkan mereka kafir dan menghalang-halangi manusia dari keimanan. Mereka menanti-nanti kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawanya, atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan tanda-tanda hari kiamat yang didatangkan Tuhanmu. Pada hari datangnya tanda-tanda hari kiamat itu, tidaklah berguna keimanan orang yang tidak beriman dari dahulu, sebelumnya, atau dia belum mengerjakan kebaikan dengan dorongan keimanannya. Katakanlah, kamu tunggulah dan sesungguhnya kami menunggu pula, bagaimana nasib kita masing-masing. Siapa yang bahagia dan siapa pula yang sengsara, ayat 158. Allah mengancam orang-orang yang kafir kepadanya, kepada para rasulnya, dan yang menghalang-halangi manusia dari jalannya dengan, yang mereka nanti-nantikan tiada lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan siksaan Tuhanmu, dan hal itu pasti terjadi pada hari kiamat, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri, yaitu sebelum hari kiamat terjadi berupa tanda-tanda kiamat tatkala mereka melihat salah satu dari beberapa tanda kiamat. Sekaitan dengan penafsiran ayat ini, Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda, kiamat tidak akan tiba sehingga matahari terbit dari barat. Jika manusia telah melihatnya, niscaya berimanlah orang yang dibawanya. Itulah maksud Allah tatkala Dia berfirman, tidaklah bermanfaat keimanan seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang jika muncul, maka tidaklah bermanfaat keimanan seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam keimanannya itu. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang melata di bumi. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah mengawasi kami dari kamarnya tatkala kami membicarakan soal kiamat. Maka Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan tiba sebelum kamu melihat 10 tanda, matahari terbit dari barat, asap, binatang melata, keluarnya Yakjuj dan Makjuj, keluarnya Isa putra Maryam, keluarnya Dajjal, 3 gerhana, gerhana di timur,
gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, api yang keluar dari celah, aan yang menggiring atau mengumpulkan manusia. Api bermalam di mana mereka bermalam dan istirahat siang sebagaimana mereka istirahat siang, hadis Muslim. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Muslim dan penyusun Sunan yang 4. Firman Allah Ta'ala, tidaklah bermanfaat keimanan seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Jika orang kafir menyatakan keimanannya pada hari itu, maka tidak akan diterima. Adapun orang yang beriman sebelum itu, jika dia sebagai orang yang baik amalnya, maka dia memperoleh kebaikan yang besar. Jika dia bukan orang yang semacam itu, lalu saat itu bertobat, maka tobatnya tidak akan diterima sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh sejumlah hadis yang tadi telah dikemukakan. Demikianlah yang dimaksud oleh firman Allah, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Yakni, tidak akan diterima upaya amal saleh pada hari itu, jika si pelaku tidak pernah melakukannya sebelumnya. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, tunggulah olehmu sesungguhnya kami pun menunggu, ini merupakan ancaman keras bagi kaum kafir dan ancaman yang tegas bagi orang yang menanti-nantikan keimanan dan tobatnya hingga saat yang tidak bermanfaat lagi untuknya keimanan dan tobat itu. Keberadaan hukum menjadi demikian pada saat matahari terbit dari barat ialah karena sudah dekatnya kiamat dan munculnya tanda-tanda kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat yang datangnya kepada mereka secara tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Surat Muhammad, ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agamanya dan mereka menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka diserahkan kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat, ayat 159. Sesungguhnya ayat ini mencakup setiap orang yang berpisah dari agama Allah dan menyalahinya. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dimenangkannya atas seluruh agama. Peraturan agama-agama ini satu, tiada ikhtilaf dan perselisihan di dalamnya. Barang siapa yang memperselisihkannya, maka mereka merupakan golongan-golongan, seperti pemeluk agama lain, aliran, hawa nafsu, dan berbagai kesesatan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membebaskan Rasulullah dari apa yang mereka lakukan. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, Dia telah mensyariatkan kepadamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim. Surat Asy-Syura, ayat 13. Dalam sebuah hadis dikatakan, kami, para nabi, adalah anak-anak yang bersaudara dari bapak agama kami yang satu. Inilah jalan yang lurus, yaitu jalan yang dibawa oleh para rasul yang menyembah Allah yang esa dan tiada sekutu baginya, jalan yang memegang teguh, peraturan agama rasul terakhir. Jalan yang berlainan dengan itu adalah sempalan, kebodohan, pandangan, dan hawa nafsu. Para rasul bersih akan hal semacam itu, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agamanya dan mereka menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya urusan mereka diserahkan kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat, adalah seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu, surat Al-Hajj, ayat 17. Kemudian Allah menjelaskan kelembutannya yang menyangkut hukum dan keadilannya pada hari kiamat. Allah berfirman, barang siapa yang membawa kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat,
maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya itu sedang mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat 160. Ayat yang mulia ini memerinci keglobalan ayat ini, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya kebaikan yang lebih baik daripada kebaikan itu. Surat An-Nahl, ayat 89. Banyak hadis yang senada dengan ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda ihwal cerita Tuhannya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi.